Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada saat ini. Shalom, damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sukacita Ruah Kodes atau Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh Besem Yesua Masya Ruah Kodes selalu menyertai dan selalu memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada. Dan kita jumpa lagi di video siraman rohani umat Nasrani ini. Dan di video siraman Kristen umat Nasrani ini, saya mengambil topik nabi palsu. Jadi topiknya adalah nabi palsu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, nabi palsu itu ada di sekitar kita. Dan kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu. Dan siapakah yang disebut dengan nabi palsu tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini? Siapakah yang disebut dengan nabi palsu tersebut? Dan kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Yeremia 23 ayat 25 sampai 28, di dalam kitab Yeremia 23 ayat 25 sampai 28 berbunyi bahwa orang yang merancang umat Elohim melupakan nama Yahweh, itu yang disebut dengan nabi palsu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, yang disebut dengan nabi palsu adalah orang-orang yang merancang umat Elohim melupakan nama Yahweh. Itulah yang disebut dengan nabi palsu. Dan ini terdapat di dalam kitab Yeremia 23 ayat 25 sampai 28. Jadi kita harus waspada terhadap orang-orang yang melupakan nama Yahweh. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, terkadang kita umat-umat Nasrani yang lain biasanya mengatakan tanpa menyebut nama Yahweh, kita bisa mendapatkan mujizat, kita bisa melakukan mujizat, dan kita juga diberikan oleh Tuhan berkat. Tanpa menyebut nama Yahweh, kita mendapat mujizat, berkat, dan kesembuhan. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, terutama yang masih menyebut nama Allah dan nama-nama Tuhan-Tuhan yang lain, memang bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, kalau tanpa menyebut nama Yahweh, maka Bapak Yahweh bisa memberikan mujizat, bisa memberikan kesembuhan, dan bisa memberikan berkat, bisa memberikan kekayaan, dan segala yang baik-baik itu Tuhan bisa berikan, Bapak Yahweh bisa berikan. Tetapi berkat, mujizat, kesembuhan yang diberikan tersebut adalah merupakan kasih karunia daripada Tuhan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada saat ini, terutama yang belum mengenal Bapak Yahweh, bahwa berkat, mujizat, kesembuhan, kekayaan, dan kepintaran yang
kita miliki itu adalah merupakan kasih karunia dari Bapa Yahweh. Jadi bukan karena menyembah Bapa Yahweh sehingga diberikan berkat, mujizat dan kesembuhan. Tetapi itu adalah kasih karunia yang diberikan kepada orang-orang yang belum mengenal Bapa Yahweh. Lebih-lebih lagi kalau orang yang sudah mengenal Bapa Yahweh, Besem Yeshua Mashiach, maka dia akan diberikan mujizat, kesembuhan, berkat, kepintaran dan kekayaan yang lebih baik lagi. Karena hanya dengan kasih karunia yang diberikan Bapa Yahweh, sehingga orang yang tidak mengenal Bapa Yahweh dikasih juga mujizat, kesembuhan dan kekayaan. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, meskipun orang-orang yang belum mengenal Bapa Yahweh ini dikasih berkat, mujizat dan kesembuhan, dikasih kekayaan, tetapi itu adalah, sekali lagi, itu adalah kasih karunia. Tetapi nanti kalau di hari penghakiman tidak akan dikasih keselamatan. Jadi buat apalah kita mendapat berkat, mujizat, kesembuhan, kebahagiaan dan kekayaan di dunia ini, kalau toh nantinya di hari penghakiman kita tidak mendapatkan keselamatan karena tidak menyebut nama Yahweh, tidak menyembah Bapa Yahweh, Besem Yeshua Mashiach we Ruach HaKodes. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi orang-orang yang tidak mengenal Bapa Yahweh pun dikasih mujizat, kesembuhan dan berkat, dikasih kepintaran, dikasih kekayaan. Tetapi nanti di hari penghakiman tidak akan dikasih keselamatan. Hanya orang-orang yang mengenal Bapa Yahweh, yang menyembah Bapa Yahweh, Besem Yeshua Mashiach we Ruach HaKodes, yang akan dikasih keselamatan. Jadi marilah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari untuk menyembah Bapa Yahweh, Besem Yeshua Mashiach. Jangan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada saat ini, seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 45 ayat 5. Yesaya 45 ayat 5 mengatakan nanti akan terjadi perbantahan seperti dalam kitab Matius 71 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan, kalau tetap membuat umat Tuhan tidak mengenal nama Yahweh, nanti akan terjadi perbantahan karena pemilik sorga itu Yahweh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, akan terjadi nanti perbantahan kalau kita di hari penghakiman nanti akan terjadi perbantahan karena pemilik surga itu adalah Yahweh, bukan Allah atau Tuhan-Tuhan yang lain. Dan
Dapat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari baca di dalam Yesaya 45 ayat 5 dan juga di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang berbunyi, kalau tetap membuat umat Tuhan tidak mengenal nama Yahweh, nanti akan terjadi perbantahan karena pemilik surga itu adalah Yahweh. Dan juga dapat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari baca di dalam firman Tuhan di kitab 1 Raja-Raja ayat 8, 1 Raja-Raja 8 ayat 30, ayat 39, ayat 43 dan ayat 49. Dan dapat juga bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari baca di dalam 2 Tawarik 6 ayat 21, ayat 30, ayat 33, 3 dan 39. Dan dapat juga kita baca di dalam Matius 6 ayat 9. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, di mana nabi-nabi palsu itu adalah orang-orang yang sengaja merancang membuat umat Elohim melupakan nama Yahweh. Jadi nama Bapa Yahweh itu janganlah kita lupakan. Ada yang mengatakan bahwa nama Bapa Yahweh itu adalah nama Tuhannya para nabi-nabi. Namun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, orang yang mengatakan bahwa nama Bapa Yahweh itu adalah nama Tuhannya para nabi-nabi dan rasul-rasul zaman dahulu, itu adalah pemikiran yang tidak benar. Dan itu adalah hasil dari pemikiran mereka, bukan berasal dari, itu adalah dari doktrin-doktrin mereka, itu bukan berasal dari firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengingat nama Bapa Yahweh. Kita tidak boleh melupakan nama Bapa Yahweh, karena nama Bapa Yahweh itu kekal abadi sampai selama-lamanya. Nama Bapa Yahweh itu kekal dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Bapa Yahweh lah sang pemilik sorga, Yesus HaMashiach adalah pintunya, dan masuknya adalah kasih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, marilah kita sebagai umat Nasrani untuk jangan terpengaruh oleh nabi-nabi palsu yang bisa menggoyahkan iman kita dengan doktrin-doktrin mereka yang mengatakan bahwa Yahweh itu nama dewa lah, Yahweh itu nama Tuhannya nabi-nabi zaman dahulu. Itu adalah doktrin-doktrin mereka. Doktrin-doktrin mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi marilah kita sebagai umat Nasrani yang taat, supaya menyembah, berdoa, dan menyembah hanya di dalam nama Bapa Yahweh besem Yesus HaMashiach Ruach Kodes, supaya kita mendapatkan berkat, mujizat dan kesembuhan dan keselamatan dunia akhirat, dan bisa bertemu dengan Bapa Yahweh di sorga nanti, karena Bapa Yahweh lah yang pemilik sorga, dan Yesus HaMashiach lah pintunya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimana saat ini, itulah yang dapat saya sampaikan di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini, dan semoga video YouTube ini bermanfaat. Jadi sampai jumpa bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari. Sampai jumpa di video yang lain dengan topik yang lain. Dan jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara subscribe, tekan bel dan share video ini. Dan semoga video ini membawa berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan umat
saudara-saudari dan dimanapun berada saat ini. Semoga video ini menjadi berkat buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Bapak Yahweh, Besem Yesua Masya Roh Kodes selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa.